Kesaksian yang luar biasa pada hari ini dari Pak Jamie Setiawan yang adalah juga pelayan Tuhan di gereja kita, gereja kami. Pak Jamie, bisa ceritakan bagaimana masa lalu hidup dalam kegelapan, apa yang terjadi, dan bagaimana sampai Pak Jamie bisa bertobat dari dosa-dosa, meninggalkan sifat lama, kebiasaan dosa, dan bahkan menjadi pelayan Tuhan. Ini sebuah kisah yang perlu diceritakan di seluruh dunia ini. Silakan Pak Jamie. Ya, terima kasih Pastor Bran. Shalom, sahabat doa Fajar, selamat pagi. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bercerita tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Seperti yang disampaikan oleh hambanya Pastor Bran tadi, bahwa benar kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang lupa dengan status kita bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, bukan pengikut suatu gereja. Nah, jadi saya memang benar lahir sebagai orang Kristen, bertumbuh sebagai orang Kristen, tapi saya belum benar-benar menjadi orang Kristen sebelum saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, saya bersyukur ketika saya boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang bisa mengubah kehidupan saya, mengubah karakter saya, dan mengubah sikap hati saya. Nah, saya bukan orang yang datang dari latar belakang yang baik-baik. Bahkan saya boleh katakan latar belakang saya adalah latar belakang yang sangat-sangat kelam. Setelah saya bertobat, saya tahu begitu banyak tentang firman Tuhan, dan saya sadar dengan kelakuan saya di waktu yang lampau. Saya sempat berjenaka dengan teman-teman dahulu. Saya pernah katakan begini, kalian tahu nggak kalau di dalam firman Tuhan itu ada 10 perintah Tuhan, saya sudah melakukan 9,5-nya, saya langgar. Cuma tinggal sedikit lagi saya menggenapi pelanggaran terhadap 10 firman Tuhan tersebut. Nah, itulah gambaran betapa kelamnya masa lalu saya. Saya bertumbuh di satu kota yang namanya kota Tarakan. Di kota Tarakan itu saya berkumpul bersama teman-teman, dan mereka teman-teman itu memberikan gelar kepada saya terhadap karakter saya, kebiasaan buruk saya. Gelar doktor atau apa itu? Bahkan lebih tinggi dari dokter, Pastor Bram. Saya diberikan gelar Dewa lebih tinggi dari dokter. Saya diberikan gelar Dewa Mabuk dalam kebiasaan saya yang buruk. Drunken Master. Nah, jadi saya punya kebiasaan dulu kalau sudah mulai masuk dalam kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman keras, miras itu, saya tidak cukup kalau mengkonsumsinya dalam satu hari, dan saya mengkonsumsinya sampai berhari-hari secara berkelanjutan. Non-stop, secara berkelanjutan, Pastor. Jadi itu di diskotik, nightclub, karaoke itu seterusnya berganti-gantian. Nah, pernah satu kali saya sedang dalam kegiatan saya mengkonsumsi minuman keras, dan kalau saya tidak sadar, kalau saya tidak salah ingat, itu sekitar pada hari yang ke-9. Nah, tubuh saya tumbang. Ketika saya sadar, saya sudah bukan lagi di tempat saya pertama kali berada. Tapi ketika saya sadar, saya sudah berada di suatu ruangan, yaitu yang saya percaya adalah ruangan rumah sakit. Setelah saya ditemui oleh perawat, oleh dokter yang merawat saya sadar bahwa saya ada di rumah sakit. Nah, ironisnya saya berada di rumah sakit itu, saya ada di ruang teratai. Ruang teratai itu adalah ruang untuk merawat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Berarti ruang orang gila ya? Orang gila, Pastor Bran. Kenapa begitu? Karena kebiasaan saya sudah dikategorikan orang yang memiliki gangguan jiwa. Selama 9 hari berturut-turut mengkonsumsi miras, dan akhirnya saya tumbang. Dokter memvonis usus saya ada mengalami robek, terus saya punya syaraf ada kehilangan sekitar 3%. Nah, jadi itu adalah sedikit gambaran saya tentang kebiasaan saya mengkonsumsi miras. Belum lagi kebiasaan saya yang lainnya dengan narkoba, dengan judi, kehidupan malam, dan sebagainya. Kalau judi apa, Pak? Segala jenis judi, Pastor. Judi sabung ayam, judi online, dan semuanya itu semua saya lakukan. Nah, jadi itulah kehidupan Kristen saya sebelum bertobat. Jadi benar seperti firman Tuhan katakan tadi, kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, sebelum kita mengalami pertobatan sungguh-sungguh di dalam Yesus. Sebab hanya di dalam Yesus yang bisa mengubahkan kita. Nah, apa yang bisa mengubahkan saya, Pastor Fran? Saya pernah mengalami suatu perjalanan spiritual. Kalau dulu saya sering tantang pendeta, saya sering tantang hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka datang untuk menasihati saya, sudahlah, kalau bisa jangan minum minuman keras, karena minuman-minuman keras itu tidak baik buat kesehatan. Saya balik menanya mereka, Pak Pendeta, tahu nggak mukjizat yang pertama kali Yesus kerjakan itu apa? Mengubah air menjadi anggur. Kalau anggur, sesuatu yang dianggap bisa memabukkan, itu tidak baik, kok Yesus kerjakan pada saat itu? Nah, itulah
hikmat dunia, hikmat kebodohan yang saya pakai untuk berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan. Nah ternyata lewat itu juga saya akhirnya ditegur Tuhan. Nah memang benar apa firman Tuhan katakan, hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Ketika saya dalam awal-awal pertobatan, saya masih mengkonsumsi minuman keras, saya masih menggunakan rokok dan sebagainya secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika saya mendapatkan satu firman Tuhan, itu terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 11 dan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 22, di mana firman Tuhan berkata, celakalah orang yang bangun pagi-pagi dan duduk seharian dengan menghangatkan tubuhnya dengan anggur. Itu ayat yang ke-11. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan, celakalah orang yang jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Nah lewat kedua ayat itu saya tersentak kaget. Saya tersentak kaget bahwa ternyata mengkonsumsi minuman keras itu, hidup dalam kemabukan, itu bukanlah hal yang mencerminkan kita itu sebagai orang Kristen. Betul. Dan sebagai orang-orang yang dikatakan murid Yesus. Karena Alkitab sudah dengan jelas menentang hal tersebut. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, janganlah kamu sesat, pencuri, pemabuk, orang kikir dan sebagainya itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Nah sontak ketika saya menemukan dan membaca ayat tersebut, seluruh tubuh saya mengalami kehilangan tenaga, Pastor Bram. Nah bahkan jauh sebelumnya saya sudah mendapatkan suatu suara di dalam batin saya yang sangat-sangat lirih, kalau saya boleh gambarkan pada saat itu. Di tengah saya terpuruk dalam kehidupan saya mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, suara itu datang kepada saya. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap berbicara dalam batin kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya. Tuhan katakan kepada saya cuma satu kalimat yang sangat indah di dalam hati saya. Dia katakan, anakku, apa yang engkau kerjakan saat ini? Saya sadar betul bahwa itu bukan suara datang dari manusia. Tidak pernah ada nasihat itu datang kepada saya. Nah seketika juga saya sadar bahwa suara yang berbicara di dalam batin itu ditujukan kepada saya secara pribadi. Nah, saat itu juga saya mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan seluruh kebiasaan buruk saya, meninggalkan masa lalu saya, meninggalkan kekelaman dalam kehidupan saya, untuk melihat ke depan bersama Tuhan. Dan memang saya telah yakin, proses itu bukanlah suatu proses yang mudah. Tapi kita tetap bersandar, melekat kepada Tuhan, maka yakin dan percaya, Tuhan pasti buka cara, Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan pasti menolong kita. Nah singkat cerita, Pastor Pram, setelah saya mengalami perjumpaan yang pribadi bersama Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan saya dan mengubah keluarga saya. Perubahan apa yang terjadi? Yang dulunya kehidupan dalam rumah tangga kami itu kacau balau, sering ribut, sekalipun kami itu memiliki materi tapi tidak pernah merasa bahagia. Suami istri sering ribut, orang tua dengan anak tidak pernah akur dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu mengubah sikap hati kita, mengubah pikiran kita, sehingga itu juga akan mengubah pola hidup kita. Nah, saya bersyukur keluarga kami bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Anak-anak hubungan dengan orang tua bisa mengalami pemulihan dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan saya sampai saat ini. Jadi satu pesan saya kepada kita semua, pemirsa, sahabat Doa Fajar, hiduplah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab benar apa firman Tuhan katakan, khotbah yang pertama kali Yesus katakan adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak cukup kita hanya hidup dengan ritual-ritual gerejawi, tidak cukup kita hanya hidup dengan ritual-ritual agamawi, tapi kita harus hidup dengan bagaimana kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah mungkin ini sedikit banyak yang dapat saya share kepada Pak Supran dan tim Doa Fajar yang ada di Kabupaten Malinau, begitu juga dengan sahabat Doa Fajar yang ada di seluruh dunia pada saat ini menyaksikan. Haleluya. Terima kasih Pak Supran. Ya. Saya lanjutkan sebuah tulisan Paulus tentang pentingnya pertobatan dan bahaya daripada hidup dalam dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21, Paulus katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu keinginan tubuh kita yang cenderung berdosa, melawan Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, yaitu roh Allah. Dan keinginan roh Allah berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging, keinginan daging, perbuatan dosa telah nyata. Apa itu?
Yang pertama didaftarkan begini: percabulan, perbuatan daging apalagi, kecemaran, hawa nafsu. Tiga kata pertama ini semua adalah berkaitan dengan masalah moral, seks bebas. Kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan atau perkelahian yang menghasilkan orang lain bisa cedera atau luka. Kemudian roh pemecah, suka memecah belah orang lain, ya, memecah belah persahabatan orang lain. Kedengkian, tidak senang dengan keberhasilan orang lain, kelebihan orang lain. Kemabukan, nah, yang tadi kita bahas ini rupanya lebih mengarah kepada hal Pak Jamie dulu hidup dalam kemabukan, bahkan 9 hari berturut-turut mabuk dan akhirnya masuk ICU. Ruang teratai. Bukan lagi ICU tapi langsung pindah ke ruang orang gila. Oh, kemudian pesta pora. Jadi kemabukan, pesta pora ini sangat berkaitan erat. Dan sebagainya, saudara boleh tambahkan menurut saudara, pemahaman saudara apa itu sebagainya dan sebagainya yang merupakan hal-hal yang sifatnya perbuatan daging, perbuatan dosa. Lalu Paulus tegaskan begini: terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Rupanya Paulus ini walaupun dulu dia orang beragama, ya, dia aliran keras dalam Yudaisme, Farisi, aliran Farisi. Dia tokoh agama, tetapi rupanya dia mengakui, dia katakan begini: seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi dia beragama tapi kelakuannya kelakuan daging, ya, kelakuan berdosa. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Apa itu hal-hal yang demikian? Yaitu yang tadi kita dengar, kita baca di bagian atas, termasuk kemabukan, pesta pora. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau sorga, tidak akan masuk sorga. Oke? Orang-orang yang melakukan dosa, hidup dalam dosa terus menerus, tidak mau bertobat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi biar dia mengaku saya Kristen, saya pengikut Yesus, tapi kalau kelakuannya seperti ini, yang menentang Tuhan, hidup dalam kedagingan, pesta pora, kemabukan, sihir, mantra dan lain sebagainya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang yang saya mau tanyakan juga Pak Jamie, apa bedanya rasanya ketika hidup dalam Yesus dan hidup dalam kemabukan, pesta pora? Kan semuanya ada sukacitanya rasanya, ada senangnya. Tapi senangnya itu perbedaannya di mana? Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Supran. Yang jelas seperti Alkitab katakan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan. Ya. Nah, apa yang dunia berikan itu sifatnya semu dan sementara. Sementara sukacita di dalam Tuhan itu sifatnya kekal. Kalau kita di dalam dunia, mungkin kita bisa menikmati pujian dari teman-teman, dari rekan-rekan kita atas keberhasilan kita yang sesaat. Tapi itu juga sifatnya tendensius dan semuanya itu punya maksud. Tetapi kalau sukacita daripada Tuhan itu sifatnya kekal. Dan itu tidak bisa dunia rampas. Nah, bedanya seperti yang saya rasakan adalah ketika saya di dalam Tuhan, sekalipun mungkin saya memiliki begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan dan pergumulan, tetapi saya bisa merasakan pembelaan Tuhan terhadap pergumulan saya tersebut. Nah, beda dengan cara saya ketika saya hidup di dunia, saya lebih cenderung kita tuh mengalihkan masalah kita, kita lari dari persoalan kita lari dari kenyataan kita, dan kita menuruti kedagingan kita. Karena filosofi orang yang hidup dalam kemabukan, mereka merasa bahwa ketika mereka ada dalam posisi atau dalam tubuh yang dipenuhi oleh alkohol, mereka merasakan kegirangan, yang mana saya katakan sifatnya itu sementara. Ketika fungsinya itu sudah hilang, maka dia akan kembali harus menghadapi kenyataan persoalan itu tetap ada. Sampai kemanapun kita lari, sampai kemanapun kita mengalihkannya, kalau kita tidak menyelesaikannya, tetap persoalan itu akan ada. Jadi sebenarnya orang-orang yang hidup dalam kemabukan adalah orang-orang yang mencari pelarian atau pengalian dari persoalan dalam hidup mereka dan tidak menemukan sifatnya sementara. Nanti ketika mereka sadar kembali kepada realita, mereka masih menghadapi pergumulan tersebut, mereka masih menghadapi masalah tersebut. Nah, itulah yang saya alami ketika saya hidup dalam dunia dan ketika saya mengalami pertobatan.